El Clasico yang berlangsung di Saudi Arabia. Memang ini menjadi satu laga final yang dinanti-nanti karena lagi ada persaingan antara Barcelona dengan Real Madrid dan terbukti jaminan kualitas dari aksi kedua tim yang begitu fenomenal dan outcome-nya Hansi Flick masih dengan rekor sempurnanya di partai-partai final dan ini menjadi title Super Cup ketiganya bersama dengan Barcelona dan prestasinya begitu gemilang juga dengan penampilan timnya yang kemarin mampu mengatasi perlawanan dari Real Madrid Sabtu. Iya, inilah Flick ya, super ketika mengawal sebuah laga final dan itu bisa dia pertahankan sejak Barcelona ya 3 final terakhir ya lawan termasuk Super, termasuk Copa del Rey, ketemunya Madrid dan selalu bisa mereka taklukkan walaupun memang skornya bisa dibilang tipis-tipis lah. Madrid juga bisa mencetak gol gitu. Kalau ngelihat dari laga kemarin, gue melihat kalau Xabi Alonso tuh mulai overthinking ya. Gayanya mulai berpikir gue cari pemain yang kayaknya bisa memainkan skema ini karena Barcelona akan bermain seperti ini, gue coba antisipasi seperti ini. Tapi akhirnya dia memilih pemain-pemain yang bukan pada posisinya. Di bek kanan dia taruh Asensio, di posisi bek tengah dia taruh Tchouaméni. Dan emang Tchouaméni sering bermain di posisi itu juga ketika memang mereka kehabisan stok bek tengah. Jadi ya kalau kita tahu gaya bermain dari Tchouaméni, dia tahu untuk bisa memegang zonal defense karena dia tahu banget gimana untuk bisa manfaatin ruang, gimana untuk bisa menahan pemain-pemain gak masuk ke ruangannya. Tapi yang menjadi kelemahan dari Tchouaméni adalah speed. Ketika diajak lari, pasti ini pemain agak keteteran kalau dia tidak melakukan tackle dengan tepat dan kalau ngebayangin udah pasti ketinggalan. Bahkan kemarin golnya dari Lewandowski pun dia bisa sprint ke dalam. Rafinha pun gocekan-gocekannya juga di wilayah dari Tchouaméni di situ. Di posisi kanan dia naruh Asensio karena Asensio punya kemampuan untuk memberikan bola-bola jauh dan ini yang tadinya mungkin diharapkan oleh Xabi Alonso, pemainnya akan melakukan defense to counter dan itu yang selalu bisa menyulitkan Barcelona. Tapi ketika dia mencoba mempraktikkan itu, nggak ada pemain yang lari ke depan. They are too deep defending sehingga ketika ada transition Barcelona dengan mudah bisa mematahkan itu karena cuman Vini doang yang ada sendirian di sisi depan untuk bisa melakukan counter dengan kecepatan dia. Biasanya ada Mbappe di situ, Rodrigo juga biasanya melakukan itu, tapi kemarin Rodrigo tidak bisa melakukan itu. Mbappe juga baru main di akhir-akhir. Vini dia melakukan segalanya. Dia mencoba untuk menjadi orang yang bisa memecah kebuntuan. One on one-nya cukup bagus, akselerasinya juga bagus, tapi nggak cukup untuk Real Madrid sehingga ya akhirnya mereka bisa kebobolan 3 gol lagi. Dan itu Barcelona kalau pemilihan pemainnya tepat, kalau pendekatan mereka tepat, dan ketika Rafinha bermain, mereka lebih gampang memainkan high defense line-nya karena Rafinha bisa menahan gempuran dari atas menjadi orang yang menyaring serangan duluan. Ketika nggak Rafinha, agak sulit tuh Barcelona melakukan itu. Jadi ketika mereka full team dengan ada Rafinha di situ, everything seems fine buat mereka. Ya Binder, lagi-lagi kembali ke situasi bagi Xabi Alonso bahwa antara Bundesliga dengan La Liga, dari Leverkusen dengan Real Madrid adalah tentunya satu keadaan yang sangat berbeda. Dan kembali tekanan dirasa oleh Xabi Alonso dengan hasil di mana Madrid kalah di El Clasico dari Piala Super Spanyol ini. Jangan bawa memang Barcelona keunggulannya karena punya Hansi Flick. Gue udah bilang gak bisa di compare atau dibandingkan dengan Xabi Alonso. Gue tidak pernah mengatakan Xabi Alonso ini pelatih yang gak bagus, enggak. Tapi dia belum tentu bisa handle pressure di Madrid. Yang setiap match itu dia sebagai pelatih baru yang harus menggantikan Ancelotti itu dianggap sebagai final. Berapa kali isu keluar dia kalau gak menang ini match akan dipecat. Dia kalau gak menang ini match akan dipecat. Sebelum ini juga dibilang begitu. Kalau gak juara akan dipecat. Ini pressure bagi dia. Nah, dia bisa gak mengatasi pressure ini dan sampai kapan dia mengatasi pressure ini? Belum lagi rumor dengan ruang ganti. Oke lah, banyak yang mengatakan jual aja Vini. Emangnya siapa yang gantiin Vini nanti? Saya kan gak segampang gitu. Ya kan, mau jual, anggap aja lah mungkin Rafinha lagi ada problem dengan Hansi Flick, bukan artinya pemain itu dilepas. Coba dulu dikomunikasikan. Ya kan, sekarang kalau gak ada Vinicius di match yang lawan Barca ini gak bisa apa-apa juga Madrid. Bukan karena Mbappe-nya gak main, ada Mbappe pun Vini dibutuhkan karena memang dia ngacak-ngacak. Cuman yang gue ngelihat dari Xabi Alonso ini, dia gak bisa bikin compact defense yang dulu tuh dibuat oleh Zidane dan Ancelotti. Itu dia belum bisa buat menurut gue. Maka itu tadi seperti yang Haryo katakan bahwa memang celah-celah di defense Madrid itu terbuka. Ya memang Tchouaméni ini dikritisi juga, tapi ketika ada Ancelotti, Tchouaméni oke-oke aja kok mainnya. Kenapa? Karena proteksi dari tengah itu bagus.
Bellingham mana untuk kreativitas gak ada, mana untuk double cover gak ada. Valverde gak main seperti biasa tenaganya. Ini kan Madrid yang berbeda, dapat bola diberikan ke depan, main skill individu. Ini mah lebih parah daripada Ancelotti tim ini. Ketika melawan Barcelona, Ancelotti memang memberikan kebebasan, tapi para pemain Madrid itu masih bisa bermain sebagai satu unit, gak langsung bola dilempar ke depan. Vini golnya individu, sebelum itu dia dapat 2 peluang juga dengan cara seperti itu, gak gol. Babak kedua pun cara seperti itu. Udah kebaca, tapi alasan paling gampang kan Mbappe gak main dari awal. Ada Mbappe pun belum tentu menang Madrid. Karena Barcelona mainnya terlalu bagus. Sistem mereka jalan. Iya kan, sistem mereka jalan. Bagaimana caranya mereka bisa buka pertahanan dari Madrid kalau mereka tahu Tchouaméni ini weak point, mereka pancing dia untuk keluar dari posisi dia. Karena gak ada pemain Madrid lain yang nutup di tengah. Jadi ini adalah kemenangan yang layak, yang gue juga agak kaget. Lawan Barcelona dia kena beberapa kali transisi, karena Madrid beberapa kali itu kurang jumlah pemain langsung di backline. Dengan Ancelotti dan Zidane, itu lawan Barca jarang terjadi. Beberapa kali terjadi, tapi jarang. Tapi dengan Xabi yang main di Liga juga El Clasico, sebenarnya juga Madrid gak main istimewa. Barca yang main bagus, cuman Barca pada saat itu banyak pemainnya cedera. Iya, Rafinha pun nggak ada ya. Ya, tapi bukan berarti Xabi out, enggak. Boleh kasih dia waktu, tapi itu kan dari gue sebagai fan. Kasih dia waktu, tapi dari Florentino Perez mau kasih gak dia waktu kalau dia gak ada gelar? Itu yang kita harus tunggu. Ya, Florentino Perez adalah tentunya satu orang yang punya begitu kebiasaan untuk meraih kemenangan langsung ya. Dan ini adalah satu tekanan bagi siapa pelatih Real Madrid untuk bisa langsung memberikan trofi, dan Xabi Alonso belum bisa melakukannya di Saudi Arabia dan dengan penampilan Real Madrid yang benar-benar luar biasa menekan, banyak peluang tapi mereka tidak mampu untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan di penghujung mereka push untuk terus mencetak situasi berbahaya di area kotak penalti dari Barcelona, tapi ada 2 peluang emas di penghujung juga gagal dikonversi. Ini menjadi satu lagi keadaan yang kurang nyaman bagi Xabi Alonso, apalagi juga Kylian Mbappe yang belum bisa tampil penuh di laga-laga krusial bagi Real Madrid, terus menjadi masalah bagi Real Madrid. Iya, kalau Adi tadi mengatakan kurang nyaman, sebenarnya yang kurang nyaman itu pemain Barcelona dan juga Real Madrid yang bermain di Jeddah. Humidity, heat, itu sangat amat mengganggu bagi pemain, dan juga Visio nggak suka dengan bermain di suhu dan kelembaban seperti ini. That's why Madrid jarang sekali di game kali itu build up dari bawah. Panjang lagi. Karena apa? Nggak mudah build up dari bawah dengan situasi lu punya heat dan humidity, kelembapan separah itu di Jeddah. Itu satu. Jadi bahwa mungkin Barcelona ada yang berbeda permainannya, Madrid ada yang berbeda permainannya. Karena emang Barcelona pun bermain sebagus itu, mereka pun mengeluhkan hal yang sama. Nggak mudah bermain di tingkat kelembaban seperti itu, dan juga suhu yang sepanas itu ngaruh. Itu satu ngaruh. Jadi bukan Madrid doang yang mengeluhkan, Barcelona pun demikian mengeluhkan. Jadi nggak usah ada yang komen bahwa ya Barcelona juga bermain di tempat yang sama kok, bagus-bagus aja. Barcelona pun mengeluhkan hal yang sama. Cuma bedanya game plan Barcelona lebih rapi daripada Madrid, karena mereka punya sistem di tengah. Itu yang tadi Adi mengatakan, oke, Madrid push punya beberapa peluang karena udah red card si De Jong. Nggak ada yang bisa press di tengah. Iya kan itu. Dan tadi bahas soal sistem. Yes, Xabi Alonso membawakan ide baru ke Madrid. Cuman di final sistem mengalahkan ide. Hampir selalu seperti itu. Dan sistem dari Barcelona ini menunjukkan bahwa ini tim yang udah jadi menghadapi tim yang lagi progres untuk jadi. Madrid nggak jelek, apalagi babak pertama. Itu babak pertama yang luar biasa buat gua. Masing-masing menciptakan banyak peluang, masing-masing melakukan error juga, kehilangan banyak peluang juga. Ini babak pertama yang luar biasa. Kedua, ini mengecewakan gua. Ini mengecewakan gua kenapa? Karena Madrid bermain sangat justru mundur. Bermain dengan low block sekali. Karena emang push press dari Barcelona yang luar biasa. Dengan adanya Rafinha, gue tadi setuju dengan Mas Haryo. Dengan adanya Rafinha, proses pressing itu sangat baik. Dan gue pernah bilang di sini juga, kalau lo bermain dengan high defensive line, lo harus menyeimbangkannya, membersamainya dengan pressing yang bagus. Karena lu bermain high defensive line, lu punya risiko di block running behind. Tapi buat gimana musim masih panjang bagi Madrid, dan di UCL pun kita nggak pernah bisa mencoret Madrid, dan kita tinggal nunggu waktu kapan squad ini bisa full lagi. Jadi ya, gua pikir tadinya ini akan menjadi trofi pertama bagi Xabi Alonso. Jadi trofi Rashford pertama sejak dari MU.